Ya, bertemu lagi kawan-kawan, rekan-rekan. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu, kalau biasanya dalam sebuah fungsi kita punya Y sama dengan, katakanlah X ditambah 1, begitu ya. Nah, fungsi inverse itu artinya kebalikan dari fungsi. Jadi yang biasanya kita mencari Y, maka sekarang ini kita akan mencari X sama dengan sekian. Ya, kalau di sini berarti kebalikannya adalah X sama dengan Y dikurangin 1. Nah, begitu kurang lebihnya. Seperti apa lengkapnya, kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Dalam fungsi inverse, itu tidak semua fungsi memiliki inverse. Fungsi inverse ini memiliki syarat. Ya, syaratnya adalah hanya fungsi bijektif yang memiliki fungsi inverse. Hanya fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif itu apa? Ya, pasti sudah tahu ya. Fungsi bijektif itu adalah fungsi yang satu-satu dan juga onto atau pada ya. Nah, kenapa harus fungsi bijektif yang memiliki inverse? Karena kalau katakanlah fungsinya tidak satu-satu begitu ya. Misalkan di sini kita punya 2, punya 3 misalnya. Jadi fungsinya onto begini, tapi tidak satu-satu. Nah, akibatnya apa? Ketika di inverse, ini kan katakanlah ini X begitu ya. Kemudian ini adalah fx atau y-nya. Ketika di inverse dari fungsi, maka kita berbalik ya fungsinya, jadi dari kanan ke kiri begitu ya. Akibatnya apa? Kalau dari kanan ke kiri, maka yang ini akan menjadi domainnya. Begitu. Yang asalnya kodomain akan menjadi domainnya. Akibatnya ketika dia menjadi domainnya begitu, maka kita lihat bahwa anggota yang pertama ini dipetakan menjadi 2 hasil begitu. Ya, sedangkan yang dipetakan menjadi 2 hasil ini adalah bukan fungsi. Inilah kenapa alasannya fungsi inverse itu hanya berlaku untuk fungsi yang bijektif. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan fungsi inverse ini perlu diperhatikan juga domain dan kodomainnya. Jadi adalah hal yang wajib fungsi dinyatakan dalam bentuk yang lengkap ya, terdiri dari domainnya, misalkan bilangan real, dipetakan menjadi bilangan real lagi. Katakanlah contohnya fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 1 begitu ya. Maka inverse dari fungsi ini kita pertama-tama buat fx ini dalam bentuk y, sehingga bentuknya y sama dengan 3x ditambah 1 begitu. Ya, ini jawabnya. Nah, kemudian seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa fungsi inverse yang biasanya kita mencari y sama dengan, sekarang kita membuatnya menjadi x sama dengan. Maka kita buat jadi x sama dengan, kita kan pindah ruaskan plus 1 ini ke ruas kiri, jadinya negatif 1. Jadinya y kurangin 1 sama dengan 3x, begitu. Ya, kemudian kita tukar saja ya, ini supaya lebih mudah. 3x sama dengan y kurangin 1, sehingga kita akan punya x sama dengan y dikurangin 1 per 3. Nah, ini sudah setengah jadi untuk fungsi inverse-nya. Untuk mengambil kesimpulannya, terakhir kita akan mengubah y menjadi x, sehingga hasilnya adalah x kurangin 1 per 3, dan X membuat menjadi F pangkat min 1. Ya, atau F inverse, ini lambang dari F inverse-nya, X. Jadilah fungsi inverse-nya. Jadi fungsi inverse dari Y sama dengan 3X tambah 1 adalah X dikurangin 1 dibagi 3. Nah, kita ambil contoh lainnya dari fungsi inverse, kita masih pakai fungsi-fungsi yang tidak ada kuadratnya ya. Contoh berikutnya, ini F dipetakan R ke bilangan real lagi. Fungsinya katakanlah fx sama dengan, kita buat yang lebih sulit ya, tapi tidak kuadrat. Nah, untuk menginverse fungsi ini,
Caranya kurang lebih sama, kita akan membuat atau menukar yang asalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan ya. Tentu kita akan ubah dulu efeknya jadi Y, 2X kurangin 3, ininya adalah X ditambah 4. Nah, supaya nanti bentuknya jadi X sama dengan, maka kita harus mengumpulkan yang ada X-nya. Ya. Kalau di sini berarti kita harus mengumpulkan 2X sama X, selain dalam ruas yang sama, juga dalam baris yang sama, atau dalam penyebut yang sama, atau pembilang. Ya, dalam baris penyebut atau baris pembilang. Nah, berarti kita harus kali silang, begitu ya, kali silang Y dengan X ditambah 4. Sehingga akan didapatkan, nah kemudian karena kita ingin bentuk menjadi X sama dengan, maka 2X yang ini harus pindah ruas, berkumpul di ruas sebelah kiri dengan XY, berkumpul dengan yang ini. Sementara 4Y ini tidak harus, ya, bahkan harus pindah ke ruas kanan karena yang di ruas kiri akan diisi oleh yang variabelnya ada X-nya. Oke, maka ini jadi XY, 2X pindah jadi negatif 2X, sama dengan 4Y pindah jadinya negatif 4Y, kurangin 3. Begitu. Nah, sekarang ini di ruas sebelah kiri, semua ada X-nya, maka kita faktorkan, sehingga X-nya ada di luar kurung, sementara yang di dalam kurung ini adalah sisanya ya, kalau X-nya keluar berarti sisanya adalah Y, dan ini 2. Ruas sebelah kanan adalah negatif 4Y dikurangin 3. Berikutnya kita buat jadi X sama dengan, maka Y dikurangin 2 ini pindah ruas sebelah kanan menjadi dibagi, ya karena ini dikali. Atau kedua ruas ini dibagi Y dikurangin 2, itu juga boleh cara seperti itu. Ini jadinya negatif 4Y dikurangin 3 per Y kurangin 2. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, sudah setengah jadi. Berikutnya adalah kita membuat yang variabel Y menjadi variabel X, jadinya negatif 4X dikurangin 3, yang bawahnya menjadi X kurangin 2. Mengganti X dengan F inverse X. Jadilah inverse dari Fx. Nah, sekarang kita ke rumus cepat, tapi rumus cepat ini khusus untuk bentuk soal yang tadi, yang ada pembilang dan penyebut dalam sebuah fungsi, begitu ya. Karena kan kalau untuk soal yang pertama, soal yang ini, yang Y sama dengan 3X tambah 1 ini terlalu mudah dan tidak perlu ada rumus cepatnya. Sedangkan yang satu lagi yang ini cukup rumit ya, sehingga kita bisa saja mempercepat dengan menggunakan rumus cepat. Nah, rumus cepatnya seperti biasa, katakanlah kita punya fungsi R dipetakan ke R, kemudian fungsinya Fx sama dengan, sebutlah kita punya Ax ditambah B. Ya, kemudian ini Cx ditambah D. Katakanlah fungsinya seperti ini. Nah, rumusnya cepatnya seperti apa? Kita akan turunkan dari sini. Seperti yang tadi saya buat, untuk mencari inverse dari fungsi ini, maka kita kumpulkan variabel X di ruas sebelah kiri. Fx-nya kita ganti dulu jadi Y. Kita kalikan ke ruas sebelah kiri, berarti ini akan menjadi. Sekarang kita kumpulkan yang variabelnya X di ruas kiri, berarti Cxy dikurangin Ax, dan ini negatif Dy ditambah B. Nah, sekarang yang X kita faktorkan di luar, berarti ini jadinya Cy dikurangin A, sama dengan negatif Dy ditambah B. Kita buat menjadi X sama dengan, hasilnya negatif Dy ditambah B per Cy dikurangin A. Begitu, sekarang langkah terakhir adalah mengubah yang Y menjadi X.
Jadilah ini sebuah rumus cepat. Maksudnya, kalau kita punya fx dalam bentuk ax tambah b per cx ditambah d, maka kita cukup menukar, perhatikan, kita cukup menukar a dengan d, menukar a dengan d. Kemudian ditambahkan tanda negatif. Begitu. Inilah penurunan atau asal-usul dari rumus cepat tersebut. Sekarang bagaimana cara penggunaannya? Kita gunakan rumus cepat ini untuk soal yang tadi. Yang ini. 2x min 3 per x tambah 4. Oke, dengan adanya rumus cepat ini, maka ini akan mempercepat perhitungan atau pencarian inverse, karena kita cuma tinggal menukar apa yang ditukar. Yang ditukar seperti yang tadi ya, A sama D ditukar, artinya 2 dan 4 ditukar, kemudian diberikan tanda negatif. Ya, ini kemudian diberikan tanda negatif. Sehingga hasilnya, ini saya tulis dulu, X dikurangin 3, begitu, per ini X, nah 4 dan 2-nya ditukar. Ya, artinya di sini jadinya negatif 4, kemudian yang di bawah jadinya 2, tapi tandanya diberikan negatif, begitu. Maka hasilnya adalah negatif 4X dikurangin 3 dan X kurangin 2, sama dengan yang atas. Nah, sekarang inverse dari fungsi kuadrat, begitu ya. Kalau untuk fungsi kuadrat, ada yang perlu diperhatikan, jadi ini perlu diperhatikan untuk domain dan kodomainnya, karena kalau kita punya fx-nya, katakanlah x kuadrat, ini tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Ya, tidak punya inverse untuk R ke R, atau bilangan real ke bilangan real. Kenapa tidak punya inverse? Karena x pangkat 2 itu bukan fungsi bijektif. Ya, tidak satu-satu kan, karena negatif 1 dikuadratin 1 dikuadratin juga 1, jadi x kuadrat ini tidak punya inverse. Nah, sekarang apakah ini bisa dijadikan memiliki inverse? Bisa saja kalau R-nya adalah R positif, jadi kita batasi untuk domainnya itu hanya yang positifnya, begitu. Jadi kan kalau x kuadrat itu bentuknya, kalau kita batasi hanya R positif yang menjadi domain, maka di sini grafiknya bentuknya akan seperti ini. Ya, sehingga ini dipetakan satu-satu. Akibatnya ini bisa menjadi punya inverse nantinya. Nah, otomatis kan inverse-nya apa? Ya ini tinggal dibuat. Y sama dengan X kuadrat, berarti inverse-nya adalah X sama dengan akar Y. Atau kita ubah berikutnya menjadinya akar X dengan ininya inverse X. Tapi ingat, domainnya adalah R positif dipetakan ke R. Oke, kita ke contoh yang lebih sulit. Katakanlah kita punya fungsi f dipetakan dari bilangan real ke bilangan real dengan fungsinya fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangin 4. Nah, untuk menginverse fungsi ini setingkat mungkin lebih sulit ya dibandingkan yang tadi. Kita pertama-tama ya sama saja, untuk mencari fungsi inverse kita selalu mengubah fx-nya jadi y dulu. Nah, setelah ini kita akan kumpulkan yang bervariabel x dengan yang x lagi, yang y dengan yang y lagi. Tapi ini yang sulit karena kita harus mengubahnya dalam bentuk kuadrat sempurna terlebih dahulu. Ya, jadi ini harus dalam bentuk kuadrat sempurna, jadi harus pangkat 2 di sini. Nah, supaya jadi x kuadrat pangkat 2, maka kita akan membuat di sini x. Kenapa? Karena x dipangkatkan 2 jadinya x kuadrat yang ini. Begitu. Nah, kemudian supaya jadi 2x yang tengah, ini kan caranya adalah 2 dikalikan x, kemudian dikalikan lagi yang ini. Yang kita nggak tahu berapa. Yang pasti 2 dikalikan x kan sudah memenuhi 2x. Ya, supaya hasilnya 2x, maka ini berarti dikalikan 1. Kenapa? Karena 2 kali x, 2x kalikan 1 jadinya 2x yang tengah. Nah, sekarang
Ini supaya jadi 2x, maka tandanya juga harus positif. Ya, jadi 2x kalikan 1 plus positif 1 jadinya 2x. Nah, sekarang belakangnya ini kan 1 dikuadratkan. 1 dikuadratkan jadi 1, bukan jadi negatif 4. Supaya jadi negatif 4, bagaimana caranya 1 supaya jadi negatif 4? Maka kita buat isi jadi negatif 5. Karena 1 dikurangin 5 itu negatif 4. Nah, sekarang ini sudah terbentuk kuadrat sempurnanya, maka kita kumpulkan yang Y dengan yang Y, yang X dengan yang X. Jadinya kuadratnya kemudian kita juga akarkan kedua ruas, jadinya akar dari Y tambah 5. Kemudian kita ubah jadi bentuk X sama dengan, ini satunya tinggal pindah ruas ke sebelah kiri ya. Akar dari Y ditambah 5, tutup akarnya sampai di sini, satunya pindah ruas ke ruas kiri. Nah, sekarang ini setengah jadi juga, jadi sekarang kita tinggal mengubah Y-nya menjadi X tambah 5, akar, kurangin 1, yang X-nya menjadi F inverse X. Selesai. Inilah inverse dari X kuadrat tambah 2X kuadrat. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video yang berikutnya.